Mas Abi apa-apaan sih? Mas. Ngapain kamu di sini? Saya suruh kamu untuk masuk kamar, kan? Mas. Oh, jadi Mas Abi nyuruh saya ke kamar duluan, itu supaya bisa nyakitin diri sendiri kayak gini. Saya nggak mau lihat Mas Abi kayak gini. Saya nggak bisa. Mas udah cukup dong Mas Abi. Mas Abi jangan kayak gitu dong. Sekarang Mas Abi tenangin diri ya. Mas Abi duduk deh sekarang. Ya udah kalau Mas Abi nggak mau nurut, saya pulang nih ke rumah Papa. Sekian lama. Kamu tau gak sih? Indonesia tuh panas, gerah banget. Ini bukan kayak di Korea. Kebanyakan nonton drakor sih. Dansa kok siang-siang. Kalau mau dansa tuh sore-sore atau malam sekalian. Itu baru pas. Kamu gak lihat saya keringetan kayak begini? Keringetan ya? Oma, mana mungkin barang-barang Oma bisa hilang gitu aja kalau gak ada yang ngambil. Pasti Jumi yang ngambil, Oma. Siapa lagi coba? Cuma dia orang lain di rumah kita. Kok kamu bisa nuduh Jumi sih? Jumi itu orang yang sudah lama sekali ikut sama Oma. Dan Oma tahu kredibilitas dia. Dia itu orang yang sangat jujur. Tapi Oma, kita nggak bisa percaya sama orang gitu aja, apalagi Jumi orang lain. Kita harus buktiin dong. Anita kamu mau kemana? Anita! Udah dibilang, polisi emang ngomong begitu. Ini lampir gak percaya. Kebangetan tuh orang. Bikin orang... Nyah? Nyonya ngapain masuk kamar Jumi? Saya mau geledah kamar kamu. Karena saya yakin, kamu pasti yang udah ambil perhiasan dan uang Oma. Demi Allah, Nyah. Bukan Jumi yang ngambil, Nyonya. Anita, kamu gak usah geledah-geledah kamarnya Jumi. Oma percaya kok, bukan Jumi pelakunya. Iya, Oma. Beneran. Mana berani sih Jumi ngambil-ngambil punya Oma. Udah. Sana. Saya harus tetap periksa barang-barang kamu. Ya ampunnya. Bukannya diberantakannya. Anita? Gak adanya. Tuh kan, bener kan Nya? Gak ada. Jumi ini bukan pencurinya. Mana ada maling mau ngaku? Saya yakin, pasti perhiasan Oma udah kamu jual kan? Makanya nggak ada di sini. Ya Allah Nyonya. Nyonya sembarangan tahu dulu begitu. Jumi nggak nerima. Jangan bohong kamu. Udah. Nggak usah ribut. Ini aja kok jadi ribut sih. Oma percaya kok yang ngambil itu si perampok. Bukan Jumi. Makasih Oma. Iya. Kamu tenang ya. Beresin Iya, aja Ma. kamar-kamar kamu. Makasih. Lampir kebangetan banget jadi manusia. Gara-gara kamu nih, gerah banget panas-panasan. Saya jadi keringetan tau nggak? Mana ntar saya ada meeting sama klien. Masa saya harus ganti baju dulu? Ya udah sih nggak apa-apa.
Orang panas-panasan sedikit doang. Lagian bagus tahu buat matiin virus-virus. Emang Mas Abi nggak seneng ya kalau bikin istrinya happy? Fit, Tunggu dah, bukan nanti. Itu kamu kenapa kok sampai babak belur gitu? Tadi saya ke tempat salah satu perampoknya, Bu. Dan pas saya datang di sana, saya malah langsung dihajar sama orang-orang suruhannya. Sepertinya mereka udah tahu kedatangan saya. Ya ampun, Fit. Untung kamu selamat loh. Iya, Bu. Tuan Muda, seperti mereka itu bukan orang biasa. Sekarang Tuan Muda harus lebih hati-hati. Mas Abi, gimana kalau sampai perampoknya datang lagi? kamu nggak usah khawatir ya. Kamu tenang aja. Saya pasti akan jagain kamu. Dan saya nggak akan ngebiarin kejadian seperti kemarin terjadi lagi. Kalau itu sampai terjadi, saya habisin mereka semua. Ayo kita masuk ke dalam. Baru dapat 20 juta, enaknya liburan kemana ya? Pak Wahid? Ngapain ya? Iya, halo Pak Wahid. Halo Pak Reno, ini bagaimana Pak? Saya nggak mau tahu, Bapak harus tanggung jawab. Tanggung jawab gimana ya maksud Bapak ya? Pak, bangunan yang kita kerjakan rubuh Pak. Apa? Kok bisa Pak? Ini pasti karena supplier semen dari Pak Reno. Sepertinya semen ini oplosan Pak. Dan saya nggak mau tahu, Bapak harus ganti rugi. Pak, nggak mungkin dong Pak. Ini nggak mungkin gara-gara kualitas semen dari yang supply saya. Bapak kali itu yang bangunnya nggak bener. Nggak mungkin gimana Pak? Kalau Bapak nggak percaya, kemari Pak, kita cek sama-sama Pak. Pemirsa, saat ini polisi telah melakukan penggerebekan pabrik semen oplosan yang berada di Jalan Utama Iskandar. Polisi mendapat laporan dari warga setempat dan segera bertindak. Ada 508 sak semen palsu yang disita polisi dan juga barang bukti lainnya. Tersangka berinisial LK selaku pemilik pabrik telah ditahan. Itu kan pabrik semennya supplier gue. Istri dua, bikin pusing terus. Malah sekarang pada cuek, bingung. Daripada tambah pusing, mendingan makan enak di kafe. Bikin mumet aja ini istri. Pak Herman, sendirian aja Pak? Berdua? Sama siapa Pak? Sama mobil. Nggak lihat apa? Pakai nanya lagi. Iya Pak. Tumben amat ya, Pak Herman ketus. Gak kayak biasanya. Aneh. Halo, halo Pak Reno. Pak Reno masih di situ kan? Iya. Halo Pak, gimana tadi Pak? Saya nggak mau tahu Pak. Bapak harus ganti rugi Pak. Kalau seperti ini, saya bisa rugi besar Pak. Iya. Bapak tenang dulu ya. Saya kesana sekarang kok. Saya bakal selesaiin urusannya, oke? Baik Pak, saya tunggu. Aduh, gimana nih? Masa gue beneran kesana sekarang sih? Bisa gawat nih gue. Bisa bener-bener habis nih gue kalau kesana. Gimana ini kalau sampai Om Abi tahu? Lega juga kalau nggak pakai perut palsu kayak gini.
Coba kalau pakai, saya enak banget lagi. Mbak, Iya, saya minta menunya ya. ya, sebentar ya. Ini silakan. Mau dilihat dulu apa langsung pesan? Ya udah saya tunggu dulu aja ya. Oh iya, baik. Aduh gimana ini? Bisa gawat kalau Mas Herman sampai lihat perut aku kempes. Au! Au! Lagi ngapain Karina di sini? Pakai ngumpet segala. Aduh, gimana nih? Gue harus minta tolong sama siapa ya? Telepon mama aja deh. Halo sayang, tumben kamu telepon mama? Mau ngajakin mama lunch ya? Bukan, Ma. Ma gimana nih, Ma? Kayaknya aku bakalan dipecat sama Om Abi deh dari kantor. Kamu kenapa sih, Ren? Ngomong apa sih kamu? Ya gimana gak ngomong gitu, Ma? Tadi aku tuh udah teleponan sama klien. Terus katanya bangunan yang dia lagi kerjain tahu-tahu roboh. Dan dia malah nyalahin Reno. Dan tadi pas Reno ngeliat ke TV, ada berita. Tahu-tahu pabrik semennya itu pabrik semen oplosan, Ma. Gimana nih? Ya ampun Reno, kamu tuh gegabah banget sih. Kalau sampai om kamu tahu kita bisa diusir dari sini. Dia bisa marah besar sama kita Reno. Dan kamu merusak nama perusahaan. Ya gimana dong, Ma? Reno juga bingung harus ngapain. Mama kasih solusi, Kek. Reno juga nggak tahu nih. Tapi untung aja, kita udah ambil perhiasan dan uang dari Oma. Jadi kalau kita diusir dari sini, kita udah ada pegangan. Terus uang sama perhiasannya kamu umpetin di mana? Aman kan? Udah aman kok, Ma, kalau itu. Udah Reno simpen di mobil kok. Soalnya Reno emang udah feeling sih. Mama pasti bakalan curiga kalau Reno taruh di kamar. Iya, kamu benar. Tadi aja Oma masih curiga sama Mama. Udahlah sayang, mendingan sekarang kamu selesaikan urusan kamu. Sampai kelar, Mama nggak mau tahu, ya? Yaudah. Ini Reno urusin dulu masalah Reno ya. Reno sekalian pergi dulu. Bye, Ma. Aduh, bisa gawat ini. Kalau sampai Mas Herman tahu aku bisa mati berdiri. Mana perut aku ribet banget sih pakainya tuh. Karina, kamu ngapain di kolong gitu? Karina. Susah banget. Malah diem aja. Karina. Herman. Pak Jonathan, apa kabar? Baik, Pak. Kamu sudah mendapatkan investor? Oh, udah. Investornya itu mantu saya sendiri, Abimana Sudirja. Tahu kan? Abimana Sudirja, orang terkaya se-Asia Tenggara. Maaf, waktu lalu saya nggak bisa membantu kamu. Karena saya juga kesulitan finansial. It's okay, Pak Jonathan. No problemo. Yaudah, saya permisi dulu. Ya. Dulu aja, diminta bantu aja susah banget. Sekarang sosok akrab. Karina, kamu ngapain sih tadi di kolong?
Iya mas, tadi anting aku jatuh, untungnya udah ketemu tuh. Terus? Kamu kesini kok nggak bilang-bilang? Iya mas, tadi soalnya aku tuh bete banget di rumah, terus aku ngidam stick deh. Makanya aku langsung kesini. Kamu sendiri ngapain kesini? Ya lans lah, gimana sih? Ya udah kalau gitu lan sama aku yuk. Udahlah. Ini mas, mau pesan apa? Oh udah. Mobil gue mana ya? Tadi perasaan parkir di sini, tapi kok nggak ada? Aduh, security-nya mana di? Security, Pak. Ya Pak. Ada Pak. Pak, ini mobil saya mana Pak? Tadi saya parkir di sini, tapi sekarang kenapa mobilnya nggak ada? Bapak yakin parkir di sini? Ya yakin dong, Pak. Saya kan biasa parkir di sini emang. Ini sekarang mobilnya kenapa nggak ada? Saya nggak tahu Pak. Tadi kan saya jaga di gerbang depan. Aduh Pak, Bapak jangan nggak tahu gitu deh. Bener Pak, saya nggak tahu Pak. Gerbang belakang ada yang jaga? Nggak ada Pak. Aduh gimana sih? Woi! Bapak sih! Pak. Ya. Ambil motor cepet buruan, itu mobil saya dicuri! Tunggu sebentar. Pak, buruan! Aduh, keburu jauh nih mobil gua. Si, udah sini. Berhenti. Udah saya aja. Hati-hati. Lumayan, mobil bagus. Siapa lagi tuh? Kurang ajar mau ngejar gua, nggak bakal kena lo. Woi! Kurang ajar. Makin deket lagi ah. Aduh. Woi, berhenti lo! Aduh, mobil gua. Aduh, dagangan gua nih. Mobil gua. Ausos. Mau kemana? Apaan? Ini gimana ini? Apaan orang bapak tadi yang ngasal-ngasal nyebrangnya? Gara-gara bapak mobil saya kabur itu dibawa pencuri. Kok bapak nyalain saya sih? Ya bapak udah nyesalkan tadi bapak nyebrangnya ngasal-ngasal, Pak. Ya nggak bisa kayak gitu, Mas. Mas yang nabrak sendiri. Enggak. Itu mobil saya udah kabur, Pak. Bapak mau tanggung jawab Oh, apa? nggak bisa. Ini Sudah. urusannya? Pak, ini kaki saya juga sakit, Pak. Gara-gara bapak saya juga ketabrak. Tahu nggak? Bapak mau tanggung jawab sama tangan sama kaki saya. Sudah. Jangan saling nyalain. Masnya mau dibawa ke klinik? Nggak usah. Udah terlanjur sakit. Saya bisa sendiri kok. Kabur nih mobil gue. Mobil gue. Mana semua perhiasan dan uang yang dikasih mama. Dan uang gue itu ada di sana lagi. Mas, kalau gitu saya pulang aja ya ke rumah. Takutnya Mas Abi masih banyak kerjaan. Kamu lapar? Hah? Belum makan? Gimana sih? Itu perut bunyinya kenceng banget. Untung cuma ada saya di sini. Kalau ada orang lain, saya juga yang malu dong.
Masa istrinya Abimana Sudirja nggak dikasih makan, disangkanya ntar sama orang-orang. Yaudah, kita cari makan dulu. Habis itu saya anterin kamu pulang. Bahaya kalau kamu pulang sendirian soalnya. Udah ya, sama hati-hati. Udah. Kamu mendingan resign aja dari kantor ini. Aku tuh udah gak nyaman banget sama sikap bos kamu. Ya aku cuma khawatir aja. Takutnya lama-kelamaan kamu jadi naksir dia. Ya dia kan bos, orang kaya, punya mobil. Sedangkan aku cuma bisa antar pakai motor. Kamu kok ngomong kayak gitu sih sama aku? Kamu ngeraguin aku? Menurut kamu aku bakalan selingkuh gitu? Aku tuh di sini lagi butuh uang yang banyak buat pengobatan ibu aku. Makanya aku tuh kerja. Tapi gak pernah sama sekali aku tuh terlintas seperti yang kamu omongin tadi. Gak pernah. Lagian kayaknya kamu gak usah deh cemburu-cemburu kayak gitu dan pakai nuduh-nuduh aku segala. Aku tuh bener-bener murni di sini cari uang buat ibu aku. Dan kamu tahu kan gaji aku di sini itu lumayan. Kalau kamu suruh aku berhenti, emang kamu punya solusi? Bukan gitu, maksud aku... Udahlah, udah. Mendingan kamu jernihin pikiran kamu, aku gak mau debat lagi. Oh dia... Ini kenapa, Ren? Hah? Sampai kotor begini? Habis ngapain kamu? Mobil aku, Om, dicuri. Hah? Iya, tadi tuh Reno udah nyoba ngejar malingnya pakai motornya satpam. Tapi pencuri kenceng banget. Mana tadi ada tukang sayur lagi. Reno ketabrak makanya sampai kayak begini nih. Nggak, ya saya pengen tahu kenapa mobilnya bisa sampai dicuri. Aku juga nggak tahu, Om. Tadi aku udah tanya satpam, tapi dia malah bilang nggak tahu. Coba deh. Satpam! Iya, Tuan Muda. Kenapa mobilnya Reno bisa sampai dicuri? Maaf, Tuan. Saya juga nggak tahu, Tuan Muda. Terus kamu udah lapor polisi atau belum? Belum sih, Om. Kenapa nggak kamu lapor? Ya laporlah sekarang. Abis itu kamu cek CCTV sama satpam ya. Iya, Om. Saya mau keluar dulu. Begitu saya kembali, kumpulkan semua tim keamanan. Baik, Tuan Muda. Ayo. Apa gimana sih? Kan saya udah bilang jagain tuh mobil. Gara-gara Papa jadi hilang itu. Bukannya jaga di belakang, malah di depan doang. Lihat juga dong gerbang belakang. Bisa sampai ketabrak nih, gara-gara Bapak, tau nggak? Apa Pak? Kualitas semennya berbeda dari pengiriman sebelumnya Pak? Iya Pak. Tunggu sebentar Pak. Saya cari tahu dulu masalahnya. Nanti akan saya kabarkan kepada Bapak. Bapak tenang dulu ya. Saya akan tanyakan kepada Pak Reno karena Pak Reno penanggung jawab di sini bukan saya. Iya, baik Pak Polisi. Saya tunggu kedatangan secepatnya ya. Thank you Pak. Pak Reno. Ya. PT Duta nelpon saya. Mereka memberitahu bahwa apartemennya mereka bangun akan ditunda karena semennya dikirim tidak sesuai dengan yang mereka minta. Iya. Saya tahu masalah itu. Nanti saya urus ya. Pak Reno. Apalagi nih? PT Mitra juga nelpon Pak. Kata mereka kualitas semennya berbeda Pak dari pengiriman. Udah. Nanti saya udah bilang tadi sama dia. Apalagi? Jadi bagaimana nih Pak? Dari tadi kliennya nelponin kita terus Pak, gara-gara pengiriman yang berbeda itu Pak. Iya Pak. Kamu denger nggak tadi saya bilang apa sama mereka? Hah? Saya juga punya urusan. Tolong ngertiin saya. Saya juga lagi investigasiin kok tentang masalah ini. Kalian semua pokoknya tenang aja. Yang paling penting kalian jangan ada yang laporin masalah ini sama Om Abi. Saya bisa ngurus semuanya sendirian. Baik Pak. Balik kerja. Mana sih kok belum datang ya? Bu Marisa, Bu Winda, silakan duduk. Makasih loh Bu mau datang ke sini. Gimana?
perjanjian kita sebelumnya di telepon, Bu Winda setuju kan? Tapi Ibu serius kan mau ambil anak ini begitu dia lahir? Ya saya serius. Bu Winda tenang aja. Saya bakal penuhi kebutuhan Bu Winda. Ya, dari sekarang sampai nanti Bu Winda lahiran. Tapi Bu Winda beneran kan kasih anaknya ke saya nanti? Iyalah, saya nggak mau rawat anak ini begitu dia lahir. Bagus kalau gitu. Tapi nanti Ibu kabarin aja ya kapan Ibu lahiran. Jadi biar saya juga datang ke sana. Biar seolah-olah saya ini bener-bener ngelahirin. Kalau suami saya tahu kan, taunya bahwa anak ini anak saya sendiri gitu. Terserahlah, yang penting apa jaminannya untuk saya sekarang? Saya mau uang cash dulu sekarang. Bu Winda tenang aja. Kalau soal uang, saya sudah siapin. Mas, itu kan Mama Marisa. Ini uang DP-nya. Mama ngasih apa ya itu? Mas Abi sebentar ya. Saya samperin Mama dulu. Loh, katanya lapar. Ini aja kamu belum pesen makan. Ya udah Mas Abi aja yang pesenin. Tolong ya. Mana sih? Tadi katanya lapar, pengen makan berdua. Sampai sini malah ditinggalin. Ini pasti ulah Pak Herman. Maksudnya apa sih ngasih kayak gini ke saya? Ngapain lo di sini, ha? Lo yang ngapain di sini? Tuh, so-soan bawa tempat makanan jelek lagi. Heh, dengar ya, Reno itu nggak suka masak-masakan dari lo. Yang pastinya udah kotor, nggak enak lagi. Nih, Reno tuh sukanya ini. Masak-masakan dari tempat mahal yang level sama dia. Ini masak-masakan gitu. Apaan sih, Kak? Nenek lampir. Kira dia nggak suka masakan buatan gue, ha? Dia pastinya suka lah. Emangnya Allah bisanya buang-buang duit beli ke restoran mahal. Oh, gue tahu. Cewek manja kalau mana bisa masak. Kalau masak juga pasti nggak enak. Daripada ribut sama orang kaya lo ya, mendingan gue ketemu sama kesayangan gue. Hah? Emangnya dia pikir gue kesini mau ngapain? Mau ketemu Reno lah. Mama? Mama di sini juga? Nanti, kamu ngapain di sini? Ini Bu Winda temen arisan Mama. Temen arisan ibu-ibu hamil. Itu uang karena Bu Winda menang arisan bulan ini. Terus Mama lupa transfer. Ya biasalah arisan ibu-ibu hamil buat cari kesibukan. Terus kamu kesini sama siapa? Kinan sama Mas Abi mah mau lunch. Oh, iya. Bu Winda, kenalin Bu, ini Kinanti anak saya. Kinanti. Winda. Ya udah, kalau gitu Kinan ke Mas Abi dulu ya, Mah. Iya sayang. Mas Abi kenapa sih? Kok ngeliatin saya kayak gitu? Ngambek ya, saya tinggal. Saya samperin Mama Marisa. Ngapain sih lagian kamu samperin mama tiri kamu itu? Tadi bilangnya lapar. Bahkan perutnya sampai keroncongan kenceng banget. Lupa? Tadi bunyi, hah? Mas Abi, ledekin aja terus. Ya saya tuh cuma cemas aja, takutnya Mama Marisa tuh kena tipu. Sekarang kan lagi banyak tuh penipuan online. Tapi untung sih ternyata tadi cuma teman arisannya Mama Marisa aja.
Udahlah, nggak usah dibahas sama mama tiri kamu. Kinan. Ngomong-ngomong keadaannya Amanda gimana ya? Baik-baik aja kan? Saya tahu kamu kelaparan. Tapi nggak usah buru-buru gitu makannya. Iya mas, Amanda baik-baik aja kok. Apalagi kan sekarang dijagain dan dirawat sama David. Ya. Soalnya belakangan ini saya lagi sibuk banget di kantor. Saya belum sempat untuk nengokin Amanda. Nanti kalau kamu pas lagi nengokin Amanda, kalau dia butuh sesuatu, kasih tau saya. Atau gini, gimana kalau kita atur waktu bareng supaya kita bisa nengokin Amanda bareng-bareng? Iya mas. Mas saya ke toilet dulu ya sebentar. Nih. Iya, masuk. Halo sayang. Hai sayang. Halo sayang. Hai sayang. Kalian berdua janjian ya? Gak sudi. Sayang, aku bawain kamu makanan masakan aku enak banget. Kamu makan cepetan, kamu makan sekarang ya. Sayang ya ampun, aku juga udah beli ini. Ini makanan yang kamu suka, aku belinya dari restoran kesukaan kamu yang pasti ini mahal dan higienis. Gak kayak masakannya dia. Kampiung gak usah dimajasin dia, enak aja. Makasih ya sayangnya. Tapi kayaknya aku harus pergi dulu deh. Iya, sayang. Mau pergi kemana? Sayang, aku harus meeting. Ada masalah sedikit di kantor, jadi mendingan kalian berdua pulang aja ya. Aku harus. Nggak bisa dong, sayang. Kamu jangan nyuruh-nyuruh aku pulang, kamu harusnya nyuruh dia pulang. Iya, enak aja sayang. Kalau misalnya kamu nyuruh kita berdua pulang, kita berdua harus pulang dong. Enak aja dia di sini. Nggak mau, apaan sih? Nggak mau. Udah. Kenapa malah ribut di sini sih? Kalian sadar nggak sih kalian berdua itu lagi ada di kantor? Kalau sampai Om Abi ngeliat kalian berdua ada di sini terus ribut kayak gini, yang ada aku yang malah dimarahin sayang. Kalian mau ngeliat aku dimarahin sama Om Abi apa? Lampir kok. Lu cewek kampung. Sayang kamu sini deh sayang. Sayang, oke, aku pasti bakalan balik kok. Tapi kalau misalnya aku balik, si cewek kampungan itu juga harus balik dong sayang. Kamu juga harus fair. Gak bisa. Gue tuh bakal pulang ya, gak kayak lo dablek, gak bisa dibilangin nenek lampir. Lo tuh cewek kampung. Udah aku tuh kampung. Kenapa ribut lagi sih? Aku kan udah bilang itu di kantor sayang. Orang udah duluan yang mulai. Kamu jangan mulai-mulai lagi deh. Udah deh, mendingan kalian berdua pulang aja ya, berdua ya. Aku masih ada meeting lagi, oke? Tolong ngertiin aku ya. Ya udah. Tapi makanan aku kamu makan ya sayang. Itu mahal banget loh. Iya, makanan aku juga dimakan, aku pulang ya sayang. Iya, dimakan I love you, sayang. aku sayang. Peluk. Iya, I love you. Apaan sih? I love you sayang. Iya apaan sih? Iya apaan? Udah, jangan ribut lagi. Pulang ya, I love you tuh dua-dua. Tuh, I love you tuh. Iya, bye. Dadah. Iya, sayang, udah. Susah banget punya dua cewek ya? Aduh, gatel banget lagi nih. Nggak tahan tau gak sih, mau kencing susah. Mau ngapa-ngapain susah lagi. Aduh, ribet banget ya. Bantalnya siapa nih? Kok kayak suaranya Kinan?
Sorry Mbak, mau nanya ini ada bantal jatuh di depan pintu punya Mbak bukan ya? Aduh, gawat. Gimana nih kalau Kinan tahu itu punya aku? Bisa bahaya ini. Ya. Iya, saya kasih lewat bawah ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Bener itu Kinan. Aduh. Kok suaranya kayak aku kenal ya? Gawat ini. Aku harus hati-hati sekarang. Mendingan aku tunggu dia sampai pergi dulu deh. Akhirnya. Tapi tahu nggak ya? Aduh. Nyusahin banget sih. Masuk. Permisi, Pak. Claudia, udah datang? Iya, Pak, baru aja. Ngomong-ngomong, apa ini dari Bapak ya? Loh, kok tahu? Kenapa? Mau bilang makasih? Udah nggak usah, itu kan cuma coklat. Justru saya mau nanya sih, Pak. Ini maksudnya apa ya? Tadinya saya mau beli coklat itu buat istri saya. Tapi saya lupa. Ternyata istri saya itu nggak suka sama coklat. Jadi ya udah. Daripada dibuang, mubazir, ya udah. Saya kasih sama kamu. Tapi Pak, saya... Udahlah Claudia. Nggak usah sungkan gitu. Kan saya udah bilang, saya nggak mau buang makanan, makanya saya kasih kamu. Iya kan? Jadi nggak masalah. Saya nggak ada maksud apa-apa kok. Kata orang dulu bilang, nggak baik loh menolak pemberian dari orang lain. Iya, ya udah Pak. Coklatnya saya terima ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Claudia. Saya balik lanjut kerja dulu Pak. Maaf ya udah ganggu waktunya Bapak. Nggak masalah. Kalau kamu mau kesini lagi, nggak apa-apa. Kesini aja. Maksud saya, kalau nanti ada laporan yang harus kamu kasih sama saya, kamu kesini lagi aja, ya. Permisi ya. Ya. Silakan, silakan. Permisi Mbak, ini tehnya. Ya. Sapri. Iya Mbak. Kamu suka coklat nggak? Suka Mbak, apalagi kalau gratis. Ya udah ini buat kamu ya. Ini beneran Mbak, ini kan coklat mahal. Udah buat kamu. Alhamdulillah, makasih ya Mbak. Iya sama-sama. Ya udah, pergi kerja lagi. Mari. Aku pokoknya harus bisa buktiin ke Evan kalau aku tuh di sini cuman kerja, nggak ada maksud lain. Udah ke toilet ya? Udah Mas. Ayo kita pulang. Iya tapi saya pamit dulu ya ke Mama Marisa.
Loh mama kok udah nggak ada mas? Gimana saya tahu? Udah pulang ya? Nggak ngomong sama saya sih. Ya mungkin lagi ke toilet. Udahlah, kamu chat aja bisa kan kalau bilang mau pulang doang. Ke toilet. Ya. Sorry mbak, mau nanya ini ada bantal jatuh di depan pintu punya mbak bukan ya? Ya. Iya saya kasih lewat bawah ya. Makasih ya. Iya sama-sama. Malah bengong. Ayo pulang. Iya. Oma, kita makan siang apa ya hari ini? Oma sudah suruh Jumi buatin. Tunggu aja ya. Iya, Oma. Oma, makan siang buat Oma udah Jumi siapin. Kan bener, Nit? Oh, sekarang makan siangnya ala Padang, Jum. Iya, Oma. Silakan, Oma. Jumi, makan siang buat saya mana? Kok Oma doang? Jumi! Aku nanya loh, Ma. Main pergi aja. Dia mungkin tersinggung. Gara-gara kamu tadi tuh ngegeledah kamarnya. Kamu sih juga aneh-aneh. Pakai curiga sama dia. Bukannya curiga, Oma. Tapi aku harus tetap waspada. Dan mana ada coba, asisten rumah tangga berani sama majikannya. Udah mulai lancang dia, Oma. Sekian lama aku mencoba. Pak, nanti depan belok kiri ya? Maaf Tuan Muda, bukannya kita arahnya lurus aja ya? Kalau saya suruh belok ya belok. Baik Tuan Muda. Mas, emangnya kita mau kemana sih? Nggak kemana-mana kok. Kebut sedikit, Pak. Baik Tuan Muda. Mas Abi, kenapa sampai disuruh ngebut? Nggak apa-apa. Kinan, nanti saya nggak antar kamu sampai rumah ya. Saya turunin kamu di depan, lalu kamu pesen taksi online untuk pulang ke rumah. Mas Abi, tolong deh kasih tahu saya, ini ada apa sih sebenarnya? Jangan bikin saya cemas kayak gini dong. Nggak ada apa-apa, udah kamu nggak usah banyak tanya. Pak, nanti berhenti dulu depan ya. Baik Tuan Muda. Jam segini anaknya ngapain ya? Nonton TV aja deh.
jatuh segala lagi. Ayo, mana kau pasti bisa. Ayo Lia, kamu pasti bisa bangun sendiri. Kenapa sih? Kenapa aku harus seperti ini? Ngambil rambut aja gak bisa. Sekarang mau bangun pun juga gak bisa. Sekarang, kamu pesan taksi online ya. Baru kamu turun begitu dia udah deket. Ingat, kalaupun nunggu, jangan di tempat sepi. Tapi Mas... Nggak ada tapi-tapian. Pokoknya begitu taksi online-nya datang, kamu langsung kasih tahu ke saya plat mobilnya berapa. Dan begitu kamu sampai rumah, langsung telepon saya, ya? Ya udah, saya turun. Mas Abi hati-hati ya. Ya. Kenapa sih Mas Abi? Tadi pagi diem-diem nelpon David. Sekarang tiba-tiba nyuruh saya turun kayak gini. Tuhan, semoga gak ada apa-apa sama suamiku. Manda, aku udah bawain kamu. Stop! Jangan deketin aku, Fit. Aku bisa sendiri. Manda, tapi... Aku bukan orang cacat, David. Aku bisa bangun sendiri. Ayo, mana kamu tuh, Miss? Manda. Fit. Aku udah bener-bener jadi orang cacat sekarang. Aku udah gak bisa bangun sendiri. Amanda, kamu pasti bisa. Oke? Ini cuma masalah waktu aja kok. Tapi gimana kalau nantinya aku gak akan pernah bisa sembuh, Fit? Amanda, lihat aku. Lihat aku. Yang jelas, aku nggak akan ninggalin kamu. Sekarang aku bantu kamu bangun ya.
Pegang aku. Bentar. Wait. Oke, kamu istirahat dulu ya. Oh ya, kamu harus makan dulu. Bentar, aku ambil makanannya. Ternyata dia masih ngikutin saya. Pak, ayo kebut sedikit, Pak. Baik, Tuan Muda. Siapa sih orang itu? Oke, ini kamu harus makan ya. Aku taruh minuman di sini. Dan ini, bentar. Aku angkat telepon bentar. Halo Tuan Muda. Halo, Fit. Sepertinya benar apa kata kamu, Fit. Ada yang ngikutin saya. Oh yaudah, Tuan Muda, tolong share lognya ya. Nanti saya kesana langsung. Enggak, Fit. Aman, Fit. Saya bisa tanganin ini sendirian. Sekarang kamu ke rumah aja. Kamu jagain istri saya ya. Baik, Tuan Muda. Ayo, Pak. Kebut sedikit, Pak. Baik, Tuan Muda. Ada apa, Fit? Ada masalah? Oh nggak apa-apa, emang cuman ditugasin di rumahnya Tuan Muda. Ida, ini kamu habisin ya, oke? Habis ini jangan lupa minum obatnya biar cepat sembuh. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, oke? Kamu nggak apa-apa sendiri di sini ya? Kamu hati-hati ya. Sekian lama aku mencoba. Permisi. Dengan rumahnya Pak Abimana Sudirja. Benar? Ini ada paket untuk Bapak Abimana. Tolong tanda tangan di sini ya, Mbak. Sembarangan aja manggil Mbak. Panggil saya Kakak Jumi. Baik, Kak. Sini. Kok sekarang tanda tangan sih? Biasanya foto. Nih, mumpung Jumi lagi cantik. Itu kebijakan dari kantor, Mbak. Saya cuma jalanin tugas aja. Kakak! Iya, Kak. Budek apa? Nih. Ya. Ini paketnya, Mbak. Ya. Makasih ya. Iya, permisi. Apaan isinya? Enteng amat. Oh, my. Bola basket. Ya, Fit. Halo Kinan. Kamu udah di rumah kan? Kamu baik-baik aja kan? Iya, ini udah sampai rumah kok. Aku juga baik-baik aja. Ada apa ya, Fit? Oh, nggak apa-apa. Ini sekarang aku on the way ke sana ya. Ah? Mau ke sini? Aneh banget sih. Tadi Mas Abi nyuruh aku pulang. Sekarang David mau ke sini. Ini sebenarnya ada apaan sih? Non, nih ada paket buat Tuan Muda. Paket, Bi? Ada nama pengirimnya? Nggak ada, Non. Coba saya lihat ya. Bola basket? Iya, Non. Tadi kurir yang nganterin. Ada kiriman?
Kiriman apa? Ini Oma ada kiriman buat Mas Abi. Bola basket. Oma. Ada apa, Oma? Gak apa-apa, Tim. Halo, produksi semen lo kayak gimana sih? Hah? Lo tahu nggak? Konstruksi bangunan pada roboh gara-gara lo. Lo bilang kualitas semennya bagus, tapi kenapa bangunan pada roboh? Kalau gue sampai dikejar polisi, lo mau tanggung jawab? Hah? Mau nggak? Siapa lagi berani banget? Reno, saya minta pertanggungjawaban dari kamu. Pak, kita bisa bicarain baik-baik kok, Pak. Bapak duduk dulu ya. Nggak perlu. Ayo ikut. Ayo. Pak, apa nih? Pak, ini kantor saya loh. Kalau Bapak berani macam-macam, saya bisa panggil security buat ngusir Bapak dari sini. Saya nggak peduli. Jalan, ayo. Pak. Diam, ayo, jalan. Aman, sepertinya dia udah ngikutin saya. Cepet, ikut saya, cepet ikut saya. Ikut, udah, ikut saya. Udah. Jangan bikin ributan di sini. Diam kamu. Saya nggak ada urusan sama kamu, diam. Ayo kamu, ayo ikut, ayo ikut. Lepaskan, Pak. Lepaskan. Diam kamu, jangan campur. Anda jangan berani macam-macam sama keponakan saya ya. Maaf Tuan Muda, ponakan Anda ini menipu saya. Dia udah menjual produk abal-abal sama saya. Saya udah bertahun-tahun bekerja sama dengan Anda. Tapi baru kali ini, saya ditipu dengan ponakan Anda. Saya nggak pernah tipu Anda. Maaf Tuan Muda, mandor di proyek saya bilang katanya ada bangunan yang runtuh. Dan itu karena semen oplosan dari Pak Reno. Oke. Saya akan clearkan masalah ini. Saya akan bertanggung jawab. Tapi saya minta sekarang Anda pergi dari kantor saya secara baik-baik. Baik Tuan Muda, permisi. Kamu ke ruangan saya sekarang. Gak bisa habis apes gue. Sini kamu. Apalagi yang kamu lakuin sekarang? Bilang sama saya! Gak punya mulut kamu! Aku pakai supplier baru, Om. Soalnya harganya lebih murah 30% dibanding semen kita yang sebelumnya. Tunjukin sama saya di mana kantor supplier itu. Saya mau lihat langsung. Ayo. Suratnya kemana sih? Mas Abi belum tahu soal Amanda, tapi kok suratnya nggak ada ya? Aduh, gimana kalau sampai dibaca sama orang lain suratnya?
Ngapain diem di situ aja? Mau jadi patung? Ayo cepat masuk. Yuk. Aku harus kasih tahu mama nih kalau mobilku dicuri. Biar mama cari jalan lain paling nggak buat dapetin uang lagi. Mah, mobilku hilang nih dicuri sama orang. Gimana nih, Ma? Mana uang dan perhiasan yang Mama titipin tuh ada di situ juga lagi. Kamu tuh gimana, Reno? Kok bisa sampai hilang gitu? Aduh, itu anak kok bisa ceroboh banget sih? Kenapa mobilnya bisa hilang coba? Mana uang sama perhiasan? Itu tuh buat jaga-jaga kalau kita sampai diusir dari sini. Padahal uang dan perhiasan yang kita ambil dari Oma itu bisa buat pegangan kita. Aduh, kalau kita nggak punya uang, kita bisa lontang-lantung di jalanan. Mana sekarang dia ada masalah lagi di kantor. Kalau omnya sampai tahu, dia bisa marah besar sama kita. Enggak, ini nggak bisa aku biarin. Aku harus berbuat sesuatu. Aku kan udah ancam Kinanti. Dan aku pastikan dia pasti gak bakalan berani buka mulut sama Abi. Sekarang tinggal urusan aku sama Alia. Ngebut, Pak. Baik, Tuan Muda. Sial, siapa sih orang ini? Mau apa dia? Jangan sampai dia berani nyakitin istri saya. Kinan. Fit, tolong kasih tahu aku dong. Sebenarnya ini ada apa sih? Tadi Mas Abi tiba-tiba nyuruh aku pulang sendirian. Padahal dia sendiri yang mau nganterin aku pulang. Gini, Kinan. Ini soal perampokan waktu itu. Kayaknya waktu itu bukan perampokan biasa. Maksudnya? Sepertinya mereka memang targetin Tuan Muda. Fit, aku mohon banget sama kamu. Tolong jagain Mas Abi ya. Aku khawatir banget dia kenapa-napa. Iya, Kinan. Aku pasti jagain Tuan Muda. Keselamatan Tuan Muda dan kamu adalah tanggung jawabku. Makasih ya, Fit. Oh ya, gimana keadaannya Amanda? Amanda masih di rumah aku. Dia masih shock. Dia belum bisa menerima keadaannya sekarang. Aku juga kasihan banget sama dia. Biar aja dia istirahat dulu. Oh, jadi perempuan itu di rumah David.
Sudah sampai Tuan Muda? Ini tempatnya Ren. Iya Om. Kamu sengaja mau nunjukin gedung kosong ini ke saya? Enggak Om, sumpah emang ini kantornya. Orang tadi aku masih teleponan kok sama kliennya. Baru aja saya percaya sama kamu ya, Ren. Sekarang kau berulah lagi dan bikin masalah lagi. Lupa, beberapa bulan lalu sering banget kamu bikin masalah dan sekarang kamu ulangi lagi. Bisa dipakai nggak sih itu otak? Mas Abi masih di kantor nggak ya? Apa udah pulang? Udahlah, telepon aja. Semoga nggak kenapa-napa. Ya halo. Mas Abi udah pulang kantor? Ya ini saya lagi jam pulang kok. Mas Abi kenapa? Kok kayak lagi marah-marah gitu? Enggak, saya nggak marah. Saya cuma lagi nahan diri aja supaya nggak hajar ponakan saya yang satu ini. Apa? Mas, emangnya kenapa sih? Apa yang dilakuin sama Reno? Nanti saya cerita aja di rumah ya. Ini udah mau sampai kok. Om, aku benar-benar minta maaf Om. Aku nggak tahu kalau supplier itu bakalan nipu aku kayak gini. Families typically consist of a single adult male, multiple females, and their offspring. They will join other families throughout the day to form large groups to socialize with and forage for food. Alia, kamu sekarang benar-benar gak berdaya. Ini sih dengan mudahnya saya bisa singkirin kamu. Tahu tak ada apa? Ini bikin ulah lagi di kantor. Kita harus segera beresin masalah ini sebelum semuanya makin besar. Masalah apa tahu tak? Kita bicarain dalam. Ayo ikut. Sudahlah Kinan, kamu tenang dulu ya. Nanti kalau Mas Abi pulang, kita tanya. Abi. Sini kamu. Sini cepet. Bi, kenapa kamu marah-marah begitu? Ini Oma, si Reno bikin ulah lagi. Dia ganti supplier semennya
jadi semen oplosan untuk klien kita, Oma. Rusakin nama baik perusahaan. Dan sekarang semua klien nuntut kita, Oma. Astagfirullahaladzim. Reno, kamu selalu bikin masalah. Oma kira kamu sudah berubah menjadi baik dan sadar. Tapi Oma, Reno beneran gak nyangka kalau supplier semen itu supplier semen oplosan. Reno gak tahu. Abi, daripada dia terus-terusan menyusahkan kamu di kantor, pecat saja. Mana Kak Anita? Mama kamu harus tahu kelakuan anaknya. Kak Anita! Kak Anita! Fit, udah mendingan kamu pulang sekarang ya. Kasihan Amanda sendirian di rumah kamu. Tapi gimana dengan Tuan Muda? Tadi Tuan Muda minta saya untuk urusin masalah ini. Udah gak apa-apa Fit, lagian udah malam. Lanjut besok lagi aja ya. Oh yaudah, saya permisi. Iya. Oke Rio. Oke. Aduh. Cit. Wow. Hai Neng. Neng cantik. Daripada kalian godain saya, lebih baik saya kasih kalian kerjaan. Kerjaan apaan tuh? Kalian butuh ini kan? Gak mimpi nih Jack. Uang beneran nih Jack. Bukan tuh Daon. Ya iyalah duit. Apa maksudnya nih? Mau dikasih sama kita nih? Iya, asalkan kalian lakuin apa yang saya perintahkan. Gimana? Kalian lihat? Rumah di ujung sana? Ada perempuan naik kursi roda. Kalian habisi dia. Boleh tuh. Yo. Waduh. Kalau kalian berhasil, ini baru DP-nya loh. Nanti saya kasih 2 kali lipat. Iya beres bos. Waduh. Udah buruan sana kerjain. Siap bos. Ayo lah. Kanita! Mas. Kanita! Mas Abi. Mana sih Kanita? Hah? Mas Abi, udah tenang dulu dong. Gimana saya bisa tenang? Dalam 1 hari kredibilitas perusahaan saya itu langsung hancur begitu aja. Kanita! Mas. Tuan, Nyonya Anita pergi dari tadi Tuan. Tapi Jumi nggak tahu pergi kemana. Kenapa nggak bilang sih dari tadi? Saya udah teriak-teriak baru bilang sekarang kamu. Lah, ngapa jadi Jumi yang disalahin Tuan? Kan Jumi nggak tahu apa-apa. Maaf. Mas, udah dong jangan marah-marah. Lagian kalau teriak-teriak kayak gini kan nggak akan nyelesain masalah. Udah mendingan sekarang kita ke kamar ya. Mas Abi harus tenangin diri. Kamu aja yang ke kamar. Mas Abi. Malu semua. Mas Abi, Mas Abi. Mas Abi apa-apaan sih? Mas. Ngapain kamu di sini? Saya suruh kamu untuk masuk kamar, kan? Mas. Oh, jadi Mas Abi nyuruh saya ke kamar duluan, itu supaya bisa nyakitin diri sendiri kayak gini. Saya nggak mau lihat Mas Abi kayak gini. Saya nggak bisa. Saya udah bener-bener kecewa ya. Saya udah kasih kepercayaan sama si Reno. Tapi apa yang saya dapat sekarang? Saya kayak diinjek-injek muka saya.
Mas udah cukup dong Mas Abi. Mas Abi jangan kayak gitu dong. Udah. Sekarang Mas Abi tenangin diri ya. Mas Abi duduk deh sekarang. Ya udah kalau Mas Abi nggak mau nurut, saya pulang nih ke rumah Papa. Ya ayo duduk. Duduk sini. Yaudah sekarang Mas Abi tunggu di sini ya. Pokoknya Mas Abi nggak boleh kemana-mana. Tunggu di sini. Tunggu saya sebentar. Claudia, masih banyak file yang harus kamu kerjain. Iya lumayan sih Pak. Kalau Bapak udah mau pulang, pulang aja. Saya tetap selesaiin malam ini. Gitu ya. Tapi saya harus cek file itu malam ini juga loh. Claudia, gimana kalau kerjaan ini kita kerjain sambil makan malam di kafe? Oh, makasih Pak. Tapi nggak usah, saya selesaiin di sini aja ya. Claudia, saya tuh udah lapar. Dari tadi siang saya belum makan loh. Gimana dong? Kalau Bapak mau makan, makan aja dulu Pak. Nggak apa-apa, saya tetap selesaiin di sini. Ntar kalau saya udah selesai, kan Bapak bisa balik buat ngecek. Atau Bapak mau saya yang bawa file-filenya ke kafe, saya nyusul nggak apa-apa. Ya nggak bisa gitu dong Claudia. Saya tuh orangnya nggak tegaan loh. Masa saya enak-enakan makan sementara karyawan saya menderita belum makan. Ntar nggak konsen dong ngerjainnya. Kan kita cuma makan ini nggak ngapa-ngapain. Jadi sembari makan, sembari kerja. Kan bisa selesai malam ini juga kerjaannya, ya? Nih ya udah, baik Pak. Oh, ya udah kalau gitu saya tunggu di lobi ya. Iya Pak. Apaan sih? Kok saya dikompres? Dingin tau. Kok saya lagi demam apa? Kalau mau kompres di tangan. Biarin aja. Biar kepala Mas Abi tuh dingin. Gak ngomel-ngomel terus. Saya tuh takut tahu nggak? Mas Abi tuh nanti darah tinggi, malah jadi stroke. Udah sekarang, Mas Abi coba lihat saya. Lihat saya, terus ikutin saya ya. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Kayak gini, coba. Saya lagi emosi loh, bukan lagi mau lahiran. Ya udah sih ikutin aja. Lagian kalau marah-marah emang bisa nyelesain masalah. Yang ada malah tambah bikin masalah. Bikin orang takut aja sih isi rumah. Termasuk saya. Emang saya hantu apa harus takutin? Takut sama Tuhan. Iya maaf. Saya nggak ada maksud untuk bikin takut orang sisi rumah.
Maaf ya. Alhamdulillah, udah adem. Orang juga gak panas dari tadi. David kok belum pulang ya? Selama ini, David udah rawat dan perhatian banget sama aku. Kok aku ngerasa ada orang ya di sini? Paling cuma perasaan aku aja. Kalau David pulang kan, dia pasti langsung samperin aku. Wow. Kita bawa ke kamar, ayo. 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 Diam. Diam, diam. Diam. Mentok lagi ah. Pak, pulang duluan ya, Pak. Oh ya, hati-hati ya. Pak. Claudia, udah siap? Udah, Pak. Ya udah, kalau gitu kita berangkat. Iya. Iya ya, Pak. Saya buka sendiri aja, Pak. Nggak apa-apa. Masuk, masuk. Iya. Dasar preman-preman bodoh. Disuruh kerja begitu aja pakai gagal. Aku takut banget, Ben. It's okay. Aku ada di sini. Kamu gak apa? Kamu gak ada yang luka kan? Tenang, tenang. Ya Pak, pecel lele, ya sama jeruk hangat. Mas. Ya, oh, bentar Mas, saya mau jemput pacar saya, Claudia, sekretarisnya Pak Herman. Oh, kira-kira masih di dalam nggak ya? Tadi 5 menit yang lalu udah keluar Mas sama Pak Herman. Oh gitu ya, kalau boleh tahu keluar kemana ya? Wah, kalau itu saya kurang tahu ya. Permisi ya Mas. Oh ya. Aduh, mana sih?
nggak diangkat lagi. Van, aku pergi ke kafe sama Pak Herman buat selesaiin kerjaan. Aku nggak bisa nolak karena kata Pak Herman itu berkas-berkasnya diminta selesai malam ini juga. Soalnya kan besok mau dibuat bahan meeting. Kalau udah selesai nanti aku kabarin ya. Wah, nggak bener nih. Pasti akal-akalan si buaya tua nih. Biar deketin Claudia. Nggak puas apa udah punya istri 2? Anita? Oma, kok belum tidur jam segini? Kamu habis dari mana? Aku habis ada urusan, Oma. Kenapa? Kamu tahu apa yang diperbuat Reno hari ini di kantor? Dia sudah bikin kacau perusahaannya Abi. Dan ini bukan masalah sepele. Ya udahlah, Oma. Reno kan gak sengaja. Apa kamu bilang? Gak sengaja? Kamu tahu, dia sudah korupsi uang perusahaan omnya. Dan gara-gara dia, hampir semua klien omnya menuntut Abi. Kamu bisa gak sih mendidik anak kamu? Mendidik anak kamu supaya jadi anak lebih baik? Bisa gak? Dia sudah merugikan banyak orang. Kalau sampai terjadi apa-apa sama perusahaan Abi, kalian bisa apa? Oma tenang dulu dong. Nanti aku omongin semuanya ke Reno. Nanti aku kasih tahu dia. Jangan cuma kasih tahu. Didik dia dengan keras biar dia kapok. Karena dia sudah merugikan banyak orang. Reno juga bikin masalah terus. Oh, lu di sini, Herman. Untung feeling gue kuat. Mbak, saya mau langsung pesan aja. Saya mau pesan orange juice sama croffle-nya 1 ya. Oh ya. Nanti di take away aja langsung. Tunggu sebentar ya. Oke. Maaf. Apa-apa? Saya nggak sengaja. Aduh, kena lagi bajunya. Papa. Apaan sih, Pak? Kok kamu ada di sini? Kenapa? Papa kaget ngelihat aku mergokin Papa lagi berduaan sama pacar baru Papa. Iya. Oh, ternyata benar. Ada sesuatu di antara mereka berdua. Maaf, tapi saya ini... Mbak harus tahu ya, Mbak. Papa saya itu udah punya 2 istri dan kedua istrinya itu lagi hamil. Masa iya Mbak masih mau sama papa saya? Emangnya Mbak mau dijadiin yang ketiga? Mbak harusnya sadar diri dong. Papa lagi keganjenan banget sih. Mau punya istri ketiga lagi emang? Papa lagi ngapain sih keganjenan banget? Sarah, kamu ini apa-apaan sih? Jangan
sembarangan nuduh dong. Claudia ini sekretaris papa. Sekretaris apa, Pak? Yang makan malam kayak gini berdua-duaan, udah gitu sok-sokan lagi pakai ngelap bajunya. Biar dibilang romantis ya, nggak usah so romantis deh. Mbak, gini ya Mbak, kita itu kan sesama perempuan, Mbak juga masih muda, masih cantik. Ya ampun, mikir dong Mbak, kalau saya jadi mbaknya, saya mikir 3 kali. Cukup ya, cukup. Saya ini cuma kerja. Dan saya di sini cuma mau selesain kerjaan saya. Saya nggak pantas dipermalukan kayak gini. Siapa yang mempermalukan? Emang udah Claudia. jelas-jelas dia sendiri Claudia, yang bikin Claudia. malu. Claudia. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Kalau memang Bapak punya masalah sama keluarga Bapak, tolong jangan libatin saya. Saya nggak terima diperlakukan seperti ini. Permisi. Claudia. Claudia. Sarah, kamu itu kenapa sih? Selalu negatif thinking sama orang. Gara-gara kamu semua nih, fitnah kamu. Papa kehilangan karyawan papa. Siapa yang fitnah sih Pak? Orang aku ngelihat sendiri kok, pakai mata kepala aku sendiri kalau Papa tuh mesra-mesraan. Belum aja Mama ngelihat kelakuan Papa. Apa sih? Kamu kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Ayo tidur. Saya mau dengerin curhatannya Mas Abi dulu. Curhat. Curhat soal apa? Ya soal kejadian hari ini. Emang Mas Abi benar-benar gak mau cerita ke saya? Bukannya istri itu tempat curhatannya suami ya? Saya juga nggak tahu harus komentar apa soal kejadian hari ini. Kamu ngapain? Ini saya mau pijitin. Ya mungkin saya emang gak bisa banyak bantu Mas Abi. Tapi semoga dengan hal ini Mas Abi bisa jadi lebih rileks. Terus bisa nemuin solusi-solusi buat masalah Mas Abi hari ini. Lagian saya yakin kok seorang Abimana Sudirja pasti bisa nyelesain masalahnya dengan baik. Amin. Sekian lama aku mencoba. Amanda, kok kamu belum tidur? Aku takut, Fit. Kalau mereka datang lagi gimana? Kamu nggak usah takut, oke? Aku udah dapat laporan dari security. Katanya warga udah tangkap orang-orang itu dan mereka nggak akan berani balik lagi ke sini. Ya? Ya tetap aja. Kalau mereka marah, terus dendam, terus diam-diam datang ke sini lagi. Oh ya udah kalau gitu, aku stay di sini aja ya, di depan pintu. Biar kalau ada apa-apa, aku langsung ada di sini. Ya? Kamu istirahat ya. Udah, nggak usah pikirin. Kalau mau minum, ada air di sini ya. Mau aku mati lampu? Nggak usah. Biarin nyala aja.
Kamu tuh ya, jam segini tuh harusnya tidur, bukannya malah makan. Mau bikin saya jadi gemuk kamu. Mas Abi dari tadi nggak tidur-tidur, pasti lapar juga kan? Udah deh, mendingan sekarang makan, biar nanti tidurnya tuh pules, nyenyak. Mau pakai apa? Ini? Apa ini? Terserah. Hah? Breaking news, Sudirja Corporation milik Abimana Sudirja telah melakukan penipuan. Laporan dari pihak klien mengatakan perusahaan Abimana Sudirja mensuplai semen oplosan yang mengakibatkan bangunan roboh dan kerugian hingga miliaran rupiah. Saya sangat kecewa sekali dengan Abimana Sudirja. Karena dia, perusahaan saya jadi rugi miliaran rupiah. Saya akan tuntut Sudirja Corporate. Gak mungkin nih. Ini berita kayaknya salah nih. Tuan Muda kan orang baik. Gak mungkin lah Tuan Muda nipu begitu. Kebangetan juga nih berita. Tuan Muda! Tuan! Tuan! Tuan Muda! Tuan Muda! Apa sih teriak-teriak? Tuan Muda masuk TV. Masuk TV? Masuk deh. Iya, barusan Jumi tuh nonton TV tuh. Terusnya Jumi lihat perusahaan Tuan Muda masuk berita. Katanya kasus penipuan. Tuan Muda, itu fitnah kan? Itu nggak bener kan? Jumi percaya sama Tuan Muda, walaupun Tuan Muda galak. Tapi Jumi percaya Tuan Muda nggak bakal nipu orang. Bener kan Tuan Muda? Dah, Tuan Muda ngapa diem bae sih? Ngomong apa nyaut? Bi, mendingan sekarang Bibi balik ke dapur aja ya, beresin yang belum selesai tuh. Iya Non Kinan. Tuan. Sudirja Corporation milik Abimana Sudirja telah melakukan penipuan. Laporan dari pihak klien mengatakan perusahaan Abimana Sudirja mensuplai semen oplosan yang mengakibatkan bangunan roboh dan kerugian hingga miliaran rupiah. Masalah udah tersebar di media. Pasti Tuan Muda stres banget ini. Amanda, kok kamu bangun lagi? Kamu masih di sini, Fit? Lah, kan aku udah bilang, aku akan di sini, dan aku nggak akan tidur untuk jagain kamu. Yaudah, kamu tidur aja. Aku nggak apa-apa di sini. Saya harus cari cara
Saya harus cari cara untuk nyelamatin perusahaan saya. Ini semua gara-gara si Reno. Mas, saya yakin kok Mas Abi pasti bisa nyelesain masalah ini. Oh ya Mas, Mas Abi ada paket loh. Paket? Iya, sebentar ya saya ambil. Kok tiba-tiba kepala saya pusing ya? Oma! Ada apa sih? Kinan, Oma. Aku gak bisa janji sama kamu. Tapi aku akan coba untuk memberi separuh hati aku untuk kamu. Jelas-jelas perusahaan kalian melakukan penipuan. Aduh, bisa dipenjara lagi nih. Semua gara-gara si Reno. Sumber masalah di keluarga. Bagus. Buat Abimana benar-benar hancur.